Halo guys, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang cukup melegenda di tanah Jawa, yaitu tentang Joko Tingkir, sang pendekar dari pajak. Pada zaman dulu, di tanah Jawa hidup seorang pemuda bernama Joko Tingkir. Nama aslinya adalah Mas Karepet, putra dari Ki Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging. Ayahnya adalah seorang bangsawan sekaligus pengikut ajaran Syekh Siti Jenar yang pada masa itu dianggap menyimpang oleh Kerajaan Demak. Karena ajaran ini, Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Sunan Kudus, salah satu wali Songo. Setelah kematian ayahnya, Mas Karepet dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, berani, dan berbudi luhur. Ia kemudian belajar ilmu kanuragan, bela diri, dan kebatinan dari seorang pertapa sakti bernama Ki Ageng Banyu Biru. Saat belajar di Banyu Biru, Mas Karepet mendapat julukan Joko Tingkir yang berarti pemuda dari Tingkir, nama desa asalnya. Dalam perjalanannya, Joko Tingkir mengalami banyak ujian. Salah satu yang terkenal adalah ketika ia berhadapan dengan buaya raksasa di Sungai Bengawan Solo. Dengan keberanian dan kesaktiannya, Joko Tingkir berhasil menaklukkan buaya tersebut dan membuktikan dirinya sebagai pemuda luar biasa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Joko Tingkir pergi ke Kesultanan Demak. Ia ingin mengabdi dan menunjukkan kemampuannya kepada Sultan Trenggono. Berkat kepandaian dan kesetiaannya, Joko Tingkir dipercaya dan diangkat menjadi salah satu panglima. Kemudian setelah runtuhnya Kesultanan Demak, Joko Tingkir mendirikan kerajaan baru bernama Kesultanan Pajang dan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dari sinilah ia dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah Jawa yang menghubungkan masa kerajaan Demak dengan Mataram. Keberanian Joko Tingkir. Joko Tingkir dikenal sebagai sosok yang tidak takut menghadapi bahaya. Bahkan saat harus berhadapan dengan makhluk gaib atau hewan buas, salah satu kisah paling terkenal adalah saat ia melawan buaya raksasa di Sungai Bengawan Solo. Dalam ujian ini, Joko Tingkir diminta menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya ganas. Buaya ganas. Tanpa ragu, ia terjun ke air dan berhasil menaklukkan buaya besar tersebut. Banyak yang percaya bahwa ia menggunakan ilmu kanuragan dan ketenangan batin untuk menghadapi ancaman itu. Keberaniannya, ia membuat orang-orang kagum dan menghormatinya.
melawan musuh-musuh kerajaan dengan kesaktian dan strategi. Dalam berbagai pertempuran, ia sering maju paling depan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan kelicinan dalam menyusun rencana. Ketekunan Joko Tingkir. Sejak kecil, hidup Joko Tingkir tidak mudah. Ayahnya dihukumati oleh kerajaan dan ia dibesarkan dalam kesederhanaan, namun ia tidak menyerah. Ia gigih menuntut ilmu, berguru kepada para tokoh spiritual dan pendekar seperti Ki Ageng Banyu-Biru. Ia tidak langsung menjadi orang besar, tetapi memulai dari bawah, membuktikan dirinya sedikit demi sedikit dengan kerja keras dan loyalitas. Tidak tergoda dengan kekuasaan instan, ia memilih jalur yang penuh ujian dan tantangan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang benar. Demikian guys, semoga cerita ini menginspirasi kalian dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih.